Kedatangan Jepang di Indonesia. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami banyak permasalahan seperti angka pertumbuhan penduduk, terbatasnya pasar dalam negeri, diskriminasi rasial yang dilakukan oleh negara-negara barat, dan terbatasnya sumber daya alam khususnya minyak bumi. Dikarenakan Amerika Serikat mengeluarkan pelarangan perniagaan dan perdagangan minyak bumi kepada Jepang. Pelarangan tersebut bertujuan untuk memperlemah kekuatan militer Jepang. Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan keperluan perang, sehingga pada akhirnya pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Kemudian, Jepang mulai melakukan penyerangan berikutnya ke negara-negara lain dengan tujuan utama untuk menguasai pusat-pusat minyak yang ada di Asia Tenggara, yang dimana salah satunya Indonesia. Pada awal tahun 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Awalnya, pasukan Belanda dan Australia berusaha menghalangi Jepang tetapi gagal. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh Kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian, masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Lalu, pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa yang terjadi di 3 tempat, berbeda seperti Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pasukan Jepang menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda. Selanjutnya, pada 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintah Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang dan diikuti kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerah kepada Jepang melalui penyerahan tidak bersyarat yang ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten sebagai wakil dari Belanda dan Jenderal Imamura sebagai wakil dari pasukan Jepang. Pada awalnya, kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Sambutan positif rakyat Indonesia ini merupakan wujud rasa syukur dan lega rakyat dapat lepas dari penindasan kolonial Belanda setelah sekian lama dijajah oleh Belanda. Pendidikan di Indonesia pada masa Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia menimbulkan beberapa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Pada awalnya, Jepang menutup semua sekolah berbasis Belanda, membuat sekolah-sekolah baru, dan merubah serta menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan. Selain itu, menghapuskan sistem kasta atau golongan, sehingga rakyat yang berada pada golongan bawah bisa bersekolah. Namun, pada akhirnya, perubahan dari sistem, kebijakan, dan peraturan ini malah mempersulit rakyat untuk bisa bersekolah. Karena pada masa pendudukan Jepang, terjadi penurunan jumlah sekolah yang diakibatkan oleh penutupan sekolah-sekolah berbasis Belanda, sehingga tingkat intelektualitas rakyat menurun akibat dari pendidikan bagi rakyat yang kurang diperhatikan ini. Berikut merupakan dampak-dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di bidang ekonomi, Nippon berhasil mengambil aset-aset yang semula dikuasai sekutu, serta mengadakan setoran wajib dan koperasi bersama. Kebijakan tersebut akhirnya malah merugikan rakyat Indonesia karena Jepang menerima setoran lebih banyak. Di bidang sosial, Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan membentuk Romusa. Melalui kebijakan ini, laki-laki Indonesia melakukan kerja paksa. Jepang membutuhkan bantuan tenaga untuk membangun sarana pendukung perang, antara lain kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara. Para tenaga kerja yang disebut Romusa kebanyakan meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Sedangkan para perempuan dijadikan jugun lanfu atau tenaga penghibur untuk memuaskan hasrat tentara Jepang. Dan terakhir di bidang budaya, Jepang ingin menanamkan kebiasaan Seikirei, yaitu membungkukkan badan terhadap kaisar. Kebiasaan tersebut jelas bertentangan dengan cara ibadah rakyat Indonesia yang mayoritas umat muslim. Kesimpulan,
Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942. Pendaratan ini bertujuan untuk menguasai sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi. Oleh karena itu, mula-mula dikuasai adalah daerah-daerah penghasil minyak seperti Kalimantan, Sumatera, dan lainnya. Selama menduduki Indonesia, mula-mula Jepang bersikap sangat bijaksana dan toleran terhadap bangsa Indonesia, sebab ingin menarik simpati terhadap bangsa Indonesia. Namun, kemudian berubah dan selama masa pendudukannya yang hanya berlangsung 3,5 tahun tersebut, ternyata sangat menindas bangsa Indonesia bila dibandingkan dengan sistem penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching dan selamat belajar.